Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. 8 pintu surga memanggil Abu Bakar. Setiap orang tahu, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, walaupun tidak setiap orang menyadarinya. Akhir hayat yang indah selalu jadi dambaan, walaupun yang mendambakan kadang tidak mengusahakan, dan kita semua menginginkan surga. Tahukah Anda bagaimana gambaran surga itu? Surga selalu jadi cerita indah. Penghuninya duduk-duduk di dipan bertahtakan emas, bertelekan berpandangan dengan kekasih. Mereka dilayani anak-anak muda, membawa gelas, cerek, dan minuman dari sungai-sungainya. Buah-buahannya landai mendekat. Daging-daging jadi hidangan lezat untuk disantap. Kekasih mereka adalah bidadari yang terjaga, bagaikan intan dan mutiara. Usia bidadari itu sebaya dan penuh cinta. Di dunia, manusia lelah dengan pertengkaran dan keributan. Alangkah damainya surga, karena para penghuninya tidak pernah mendengar ucapan yang sia-sia, tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Di surga, ada pohon bidara tak berduri, ada pohon pisang yang buahnya tersusun rapi, ada naungan yang terbentang luas, ada aliran sungai yang tercurah, buah-buahannya banyak, tidak terhenti, tidak mengenal musim, kasur-kasurnya tebal lagi empuk. Itulah balasan bagi mereka golongan kanan, mereka yang berbuat kebajikan semasa hidup di dunia. Betapa indahnya surga. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita untuk memasukinya. Surga yang indah dan damai itu memiliki 8 pintu. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan tentang hal itu. Dari Ubadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tiada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Isa adalah hamba dan anak dari ibunya, Maryam. Ia adalah kalimat dan dari ruhnya yang dia sampaikan kepada Maryam. Bersaksi bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan dia dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki." Hadis riwayat Bukhari. Apa saja 8 pintu itu? 8 pintu surga itu adalah: pertama, pintu salat; kedua, pintu sedekah; ketiga, pintu jihad; keempat, pintu Rayyan; kelima, pintu Al-Aiman; keenam, pintu Al-Kadhimin Al-Ghaidha Wal-Afina 'Anin Nas. Mengenai pintu sisanya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat-pendapat mereka didasarkan pada isyarat dari nas syariat, yaitu pintu taubat, pintu zikir, pintu ridha, pintu ilmu, atau pintu haji. Setiap pintu ini akan memanggil orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam amalan tersebut. Barang siapa yang banyak melaksanakan sholat selain yang wajib, maka pintu sholat akan memanggilnya. Demikian juga pintu-pintu yang lain. Hanya orang-orang yang amalnya istimewa dan luar biasa yang akan dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Dalil dari nama-nama pintu tersebut adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama pintu pertama sampai yang keempat terdapat dalam hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan." Barang siapa termasuk orang yang giat mengerjakan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa termasuk dari orang yang berjihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa termasuk orang yang rajin berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa termasuk orang yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah sepakat dengan nama-nama 4 pintu surga di atas, para ulama berbeda pendapat tentang nama-nama berikutnya. Nama pintu kelima terdapat dalam hadis. Dari Abu Hurairah, dari hadis tentang syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Wahai Muhammad, suruhlah umatmu, yaitu orang-orang yang tidak dihisab untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Al-Aiman,
yang merupakan di antara pintu-pintu surga, sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu surga bagi semua orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nama pintu keenam terdapat dalam hadis dari Al-Hasan secara mursal. Sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga. Tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Kemudian, nama pintu berikutnya ada yang mengatakan adalah pintu haji, dikarenakan haji termasuk ibadah yang agung dan bagian dari rukun Islam. Kemudian pintu zikir, atau pintu ilmu, atau pintu taubat. Al-ilmu indallah. 8 pintu surga memanggil Abu Bakar. Tidak diragukan lagi, Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Ia adalah manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dalam ilmunya, paling kuat tekadnya dalam berjihad, paling bertakwa, dan paling banyak amalannya. Abu Bakar adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Aku berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kujawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang, membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Abu Bakar adalah orang yang dalam ilmunya dan teguh dalam berjihad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar menggantikannya, banyak orang yang kafir dari bangsa Arab. Umar berkata, wahai Abu Bakar, bisa-bisanya engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya, telah haram darah dan jiwanya, kecuali dengan hak, jalan yang benar. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, akan kuperangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat, karena zakat adalah hak Allah atas harta. Demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kuperangi dia. Umar berkata, demi Allah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin ia di atas kebenaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar adalah seorang yang pemaaf. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya teman kalian ini sedang gundah. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, antara aku dan Ibnul Khattab terjadi perselisihan. Aku pun segera mendatanginya untuk meminta maaf. Kumohon padanya agar memaafkan aku, namun dia enggan memaafkanku. Karena itu, aku datang menghadapmu sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar, sebanyak 3 kali. Tak lama setelah itu, Umar menyesal atas perbuatannya dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, apakah di dalam ada Abu Bakar? Namun keluarganya menjawab tidak. Umar segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat memerah karena marah, hingga Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya, wahai Rasulullah, demi Allah, sebenarnya akulah yang bersalah sebanyak 2 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika aku diutus Allah kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan,
"Engkau adalah pendusta, wahai Muhammad." Sementara Abu Bakar berkata, "Engkau benar, wahai Muhammad." Setelah itu, dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu, apakah kalian tidak jera menyakiti sahabatku? Sebanyak 2 kali. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah disakiti. Hadis riwayat Bukhari. Ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menanggapi, "Wahai Rasulullah, tidaklah sulit bagi seorang untuk dipanggil dari satu pintu. Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Nabi menjawab, "Ada, dan aku berharap engkau termasuk dari mereka, wahai Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, Abu Bakar menganggap mudah bagi seseorang untuk dipanggil dari satu pintu surga. Beliau mengucapkan ini bukan karena sombong dan menganggap remeh, namun itulah standar beliau. Menurut Abu Bakar, apabila seseorang hanya fokus pada suatu amalan saja dalam mengisi hari-hari kehidupannya, maka itu adalah hal mudah. Seseorang yang fokus hanya memperbanyak ibadah salat saja, atau sedekah saja, atau puasa saja, itu adalah sesuatu yang ringan dalam pembagian waktunya menurut Abu Bakar. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang lebih tinggi lagi kedudukannya, dan ternyata beliau adalah orangnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengabarkan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.